Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini mari kita bisa duduk untuk bertolak ilmi dan kita masih meneruskan kajian kita membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah. Dan pagi ini kita masuk pada ayat ke-9, 7 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Katakan ya Muhammad, barang siapa yang memusuhi Jibril, maka sesungguhnya Jibril telah menurunkan Al-Quran kepada hati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan juga kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Maka barang siapa yang memusuhi Allah dan para malaikatnya serta rasul-rasul, kemudian Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Baik. Dua ayat ini ada asbab nuzul, ada sebab turunnya. Diriwayatkan dari seorang tokoh Yahudi yang namanya Abdullah ibnu Salam. Ingat, Nabi SAW pernah mengatakan, kalau seandainya ada 10 pembesar Yahudi yang ada di kota Madinah itu semua masuk Islam, tentu Yahudi satu dunia ini masuk Islam. Masalahnya dari 10 pembesar Yahudi di kota Madinah itu hanya satu yang masuk Islam, namanya Abdullah ibnu Salam. Jadi Abdullah ibnu Salam ini ketika itu datang kepada Nabi SAW dan dia masih Yahudi, belum pun masuk Islam. Bertanya kepada Nabi SAW tentang 3 soal. Karena bagi Abdullah ibn Salam, karena dia seorang padri, tentu punya ilmu banyak karena banyak membaca. Soalan-soalan ini tidak mungkin mampu dijawab kecuali soalan Nabi. Di mana 3 soalan itu, yang pertama adalah akhir dari tanda-tanda kiamat. Kemudian yang kedua, awal yang pertama kali dimakan penduduk surga. Kemudian yang ketiga, apa itu? Dalam riwayat, kenapa anak itu mirip wajah kedua orang tuanya. Kemudian Nabi SAW tidak lama dari soalan itu, tiba-tiba Jibril datang memberitahu jawaban-jawaban. Maka Nabi SAW kemudian menjawab, adapun akhir daripada tanda kiamat adalah api yang keluar dari perut Adam, kemudian mengirim manusia sampai ke tempat perkumpulan mereka di Syam.
Adapun makanan yang pertama kali dimakan penduduk sorga adalah kabidil hut, hatinya ikan paus. Adapun ruh, katakan ruh itu urusan Rabb. Dalam riwayat, kenapa anak mirip dengan orang tuanya? Maka Nabi SAW mengatakan, lihat sperma siapa yang mendominasi. Kalau sperma bapaknya berarti mirip dengan bapaknya. Kalau sperma ibunya mendominasi berarti mirip ibunya. Tiba-tiba Abdullah ibn Salam ini, karena masih Yahudi, kaget dengan jawaban-jawaban itu. Kenapa kok bisa dijawab? Dan benar jawabannya. Jadi dia tanya, siapa yang memberitahu? Siapa yang memberitahu jawaban-jawaban itu, wahai Muhammad? Maka Nabi SAW mengatakan, Jibril. Jibril tadi barusan memberitahu jawaban-jawaban itu. Kata Abdullah bin Salam, Jibril itu musuhnya orang Yahudi. Jibril itu musuhnya orang Yahudi. Tetapi Abdullah bin Salam ketika mendengar jawaban-jawaban ini langsung masuk Islam. Dan dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan engkau adalah utusan Allah. Walaupun dia sempat mengatakan yang memberitahu Jibril, oh Jibril itu musuhnya orang Yahudi kan? Kenapa orang-orang Yahudi memusuhi Jibril? Karena Jibril itu di mata orang-orang Yahudi turun ke bumi ini hanya untuk menghancurkan saja. Sebab kalau kita lihat kisah-kisah umat dulu, seperti azab yang ditimpakan kepada kaum Sodom, siapa yang menghancurkan? Jibril. Dengan satu sayapnya negeri yang besar itu diangkat ke langit, kemudian dihampaskan ke bumi. Tidak ada satu jiwa negeri Sodom yang selamat. Kemudian ketika mengadab kaum Tsamud, siapa yang diutus? Jibril lagi. Disuruh berteriak, sekali teriakan tiba-tiba manusia bergelipangan tanpa nyawa di rumah-rumah mereka. Jadi dalam rekaman orang-orang Yahudi, Jibril itu datang hanya mengadab saja. Makanya kemudian orang-orang Yahudi tidak suka dengan Jibril. Padahal tugas utama Jibril itu bukan itu, tetapi menurunkan wahyu, bukan mengadab. Sehingga kemudian Abdullah ibn Salam mengatakan di hadapan Nabi SAW, coba yang memerintahkan kepadamu bukan Jibril tapi Mikail. Tentu banyak orang-orang Yahudi akan masuk Islam. Karena Mikail itu malaikat yang menurunkan rahmat, kasih sayang. Jibril ini justru sebaliknya, menurunkan azab. Makanya akhirnya kemudian mereka tidak suka dengan Jibril. Dari sini kemudian Nabi SAW disuruh mengatakan kepada mereka, setelah perkataan Abdullah bin Salam itu ayat, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Turun ayat ini. Katakan ya Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi, siapapun yang memusuhi Jibril, maka sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan wahyu kepada hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya dan sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Akhirnya kemudian setelah Islamnya Abdullah bin Salam, ketika itu Nabi SAW menyarankan, wahai Abdullah bin Salam, kalau seandainya keislaman diberitahu kepada kaum, apakah mereka akan masuk Islam? Kata Abdullah bin Salam, mustahil, karena mereka adalah kaum yang bodoh, kaum pengkhianat. Kalau engkau tidak percaya, buktikan saja. Saya akan kumpulkan kaumku
tetapi jangan beritahu keislaman. Kau tanya saja kedudukanmu di hadapan mereka. Akhirnya Abdullah bin Salam mengumpulkan kaumnya Yahudi itu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada kaumnya Abdullah bin Salam itu, bagaimana menurut kalian Abdullah bin Salam itu? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, oh dia orang baik, anak daripada orang baik. Dia orang mulia, anak daripada orang mulia. Dan begitu seterusnya, dipuji habis. Tiba-tiba ketika mereka memuji Abdullah bin Salam, kata Nabi SAW, wahai Abdullah bin Salam, keluar kamu. Akhirnya dia keluar dari balik dinding itu, kemudian diletakkan di samping Rasul, kemudian kata Rasul, bersyahadatlah di hadapan mereka. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba serentak orang Yahudi mengatakan, Abdullah ibn Salam orang paling buruk, anak daripada orang paling buruk. Dijelaskan, tadinya dipuji, kemudian dicela, dan tidak punya malu orang-orang Yahudi seperti itu mencela ulama. Tapi syahidnya di sini apa? Orang-orang Yahudi tidak suka dengan Jibril, itu syahidnya. Dan siapapun yang mengingkari satu malaikat, maka sama dengan mengingkari seluruh malaikat. Sama siapapun mengingkari satu Rasul, maka sama dengan mengingkari seluruh Rasul. Sama juga siapa yang mengingkari satu ayat, maka sama dengan mengingkari satu Quran. Lah ketika orang-orang Yahudi mereka mengingkari adanya Jibril, bahwa Jibril yang memberi wahyu kepada Nabi SAW, maka mereka sudah kufur dengan Jibril. Artinya kufur dengan seluruh para malaikat. Itu konsekuensi. Dan di sini Allah mengatakan, kul katakan, wahai Muhammad, man kana aduwwa li Jibril, barang siapa yang memusuhi Jibril. Malaikat itu memiliki pembesar-pembesar, dan pembesar malaikat itu diantaranya adalah Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian Malakul Maut. Ini disebut para pembesar malaikat. Jadi para pembesar malaikat itu Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut. 4. Inilah para pembesar malaikat. Tapi dari seluruh malaikat atau para pembesar malaikat ini tentu ada pemimpinnya, yang disebut dengan Sayyidul Malaikat, pemimpinnya para malaikat. Lah Jibril itu pemimpin para malaikat. Dari mana kita tahu bahwa Jibril adalah pemimpinnya? Dari hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Inna Allah idha ahabba fulanan nada Jibril. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang, maka yang pertama kali dipanggil adalah Jibril. Jadi Allah itu kalau suka dengan kita, maka yang pertama kali dipanggil itu adalah Jibril. Kemudian Allah mengatakan, ya Jibril, aku suka dengan si fulan, kau harus suka juga dengan dia. Maka akhirnya Jibril menyeru seluruh malaikat dan mengatakan, hei malaikat-malaikat Allah dimanapun kalian berada, Allah cinta dengan si fulan, maka kalian juga harus cinta dengan si fulan. Maka semua malaikat pun menanamkan kecintaan kepada orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di sini yang pertama dipanggil siapa? Jibril. Dari sini menunjukkan bahwa Jibril itu pemimpin para malaikat. Sebenarnya tugas Jibril itu bukan hanya menurunkan wahyu. Itu tugas utamanya. Kalau tugas utamanya iya, di mana seluruh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wahyu turun melalui perantara Jibril. Siapapun nabinya, siapapun rasul, termasuk Rasul kita Muhammad SAW. Itu tugas inti Jibril. Dan itu dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dan yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala
apabila hendak menugaskan sebuah tugas, maka akan terdengar suara gemerincing yang sangat memekikkan di langit seperti rantai yang dipukul di batu. Maka suara itu akan terdengar oleh setiap para malaikat yang ada di langit, sehingga siapapun yang mendengarnya, malaikat itu akan pingsan. Maka semua malaikat akan pingsan, dan yang pertama kali siuman adalah Jibril. Lah saat siuman, ketika malaikat belum siuman yang lainnya, disitulah Allah memerintahkan beberapa perkara. Setelah selesai Allah memerintahkan kepada Jibril, baru kemudian malaikat yang lain sadar. Disitulah malaikat yang lain mulai bertanya kepada Jibril, "Mada qala rabbukum?" Jibril, apa yang difirmankan Allah kepadamu? Apa yang diperintahkan Allah untuk kami kepadamu? Kemudian Jibril memperinci, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu, kamu tugasnya ini, dan begitu seterusnya. Itu memang tugas utama Jibril. Dia adalah mendapatkan mandat untuk mengantarkan wahyu. Tapi bukan semata-mata ini saja tugas Jibril. Terkadang Jibril juga ditugaskan oleh Allah untuk mengantar ruh. Tetapi ruh yang diantar Jibril itu bukan ruh biasa, tapi ruh-ruhnya orang-orang yang dianggap mulia di hadapan Allah. Sebab kalau kayak kita atau yang lainnya, itu ada malaikat sendiri memang pengantar ruh. Kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di perut ibu kita 40 hari segumpal mani, kemudian 40 hari berikutnya segumpal darah, kemudian 40 hari berikutnya segumpal daging, jadilah bentuk manusia dalam janin. Disitulah Allah utus malaikat. Malaikat utusan inilah salah satunya adalah yang meniupkan ruh. Kemudian setelah ditiupkan ruh, dicatat rizkinya, dicatat amalannya, dicatat bahagianya, dicatat celakanya, dan begitu seterusnya. Artinya sebenarnya tugas mengantarkan ruh itu ada malaikat sendiri. Tapi kalau ruhnya itu orang yang dianggap mulia, maka Jibril langsung yang mengantarnya. Seperti dalam kasus siapa? Dalam kasus Maryam. Jadi Maryam itu tidak pernah keluar dari mihrabnya. Sekali dia keluar dari mihrabnya untuk buang hajat, dan ketika itu dalam buku sejarah mengatakan bahwa usia Maryam masih sekitar 15 sampai 16 tahun. Artinya masih kecil. Keluar dari mihrabnya, dihadap pula oleh Jibril yang sudah beralih rupa seperti laki-laki tampan. Laki-laki yang sangat ganteng sekali. Tapi karena Maryam ini wanita suci, tidak pernah berhubungan dengan laki-laki, menjaga kehormatannya, ketika dihadap Jibril walaupun seganteng apapun, kata Maryam, "Anyahlah qadariku in kunta taqiyya." Kalau engkau memang bertakwa, kalau engkau bertakwa, nyikir-nyikir, jangan ganggu perjalananku. Maka kata Jibril alaihi salam katakan, aku ini utusan Allah untuk menghabar gembirakan kepada akan kelahiran Isa bin Maryam. Kata Maryam, wahai Tuhan, aku ini tidak pernah disentuh laki-laki, macam mana akan punya anak? Tapi Jibril mengatakan, Allah berkuasa atas segalanya. Kemudian ruhnya Isa diletakkan di besak Maryam, di kantong bajunya Maryam. Kemudian ruh itu akhirnya menjalar sampai ke kemaluannya, masuk dari situ, masuk ke dalam rahimnya. Tiba-tiba kemudian Maryam pun hamil. Terjadi istilah pendapat berapa waktu Isa berada di rahim Maryam. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 4 hari. Tetapi pendapat ini tidak benar, karena setiap perjalanan rahim itu harus sesuai dengan hadis Nabi. 40 hari segumpal mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging. Artinya proses kehamilan Maryam dari Isa itu sama dengan wanita-wanita yang lainnya. Ada pendapat yang 3 hari, 4 hari sudah besar tiba-tiba melahirkan. Itu bertentangan dengan fitrah kelahiran. Kecuali di surga. Di surga ya, karena ada asar dari
Abdullah ibn Umar yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi nanti di surga itu ada para petani yang masuk surga, kemudian mengatakan, ya Rabb, saya ingin bercocok tanam seperti saya bercocok tanam di bumi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah di surga itu sudah menyenangkan kamu? Apa yang kurang di surga? Tapi petani ini mengatakan, tapi aku suka bertani ya Rabb. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan keinginan. Langsung dibuat ladang. Dalam sekejap ladang itu sudah siap ditanam. Dalam sekejap kemudian ladang itu ditanam biji. Dalam sekejap pula kemudian biji itu sudah tumbuh. Dan dalam sekejap pula sudah dipanen di sawahnya. Dalam kejapan mata saja, mulai dari menyediakan lahan sampai panen. Kita kan 3 bulan tunggu, kadang-kadang kasih orang-orang sawah bulan di sini. Takut banyak burung kan. Ini lah. Kemudian datang lagi seorang wanita dan mengatakan, ya Rabb, aku ingin hamil. Aku akan punya anak, ingin punya anak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak cukupkah kenikmatanmu di surga? Apa yang kau kehendaki itu engkau dapati. Tiba-tiba wanita ini, tapi aku suka hamil, suka melahirkan. Aku pengen punya anak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala langsung dibuatkan anak, betul-betul dibuat hamil. Kemudian melahirkan dan anaknya langsung besar dalam sekejap mata. Karena kalau seandainya proses kehamilan dan kelahiran sama dengan dunia, apa gunanya hidup di surga? Surga itu kan nggak ada kepenatan, nggak ada rasa sakit dan begitu seterusnya. Maka dibuat dalam sekejap saja wanita itu hamil, melahirkan, anaknya langsung besar. Kalau ada di bumi kayak gini, ada lah viral gitu. Tapi kan yang ada di surga saja, yang sifatnya kilat, hanya pejaman mata sudah jadi gitu. Dan tidak perlu kemudian dirawat anaknya karena memang besar sendiri gitu. Nah, itu ada disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu itu mendadak gitu. Tapi di dunia tidak. Setiap yang hamil di dunia itu harus melakukan proses. Jadi ketika Jibril meletakkan ruhnya Isa, bukan berarti kemudian 2-3 hari langsung hamil, langsung besar, langsung lahir, tidak. Tapi pendapat yang kuat bahwa Isa itu proses kehamilannya Maryam ibunya sama dengan wanita-wanita yang lain. Ya, 9 bulan baru melahirkan Isa di Maryam. Dari sini kita tahu bahwa tugas Jibril itu juga mengantarkan ruh. Bukan hanya menurunkan wahyu saja, tapi mengantarkan ruh. Termasuk juga diutus untuk mengadab sebuah kaum. Contohnya tadi saya sebutkan negeri Sodom, negeri kaum Lut, dihancurkan oleh Jibril. Negerinya Nabi Saleh, negeri Tsamud, dihancurkan oleh Jibril. Dan banyak negeri-negeri yang lainnya dihancurkan oleh Jibril. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lah di era Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril ini pernah datang dalam bentuk yang bersih sekali. Pakaiannya putih, kemudian rambutnya hitam sekali. Anehnya tidak ada satu debu yang nempel di badan, bersih sekali. Tiba-tiba masuk ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu Rasul sedang membuka halaqah. Masuk, tiba-tiba masuk itu setelah mengucapkan salam, kemudian dijawab salam, mendekati Rasul, tiba-tiba meletakkan lututnya di lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di kedua paha Nabi, seolah-olah sudah kenal dan akrab. Masalahnya para sahabat heran, siapa orang ini? Kalau dia orang dekat, pasti kenal. Ini pasti orang jauh nih. Masalahnya kalau orang jauh, kenapa tidak ada bekas-bekas safar? Kan di Mekah kan padang pasir ya. Kita ini baru pakai sebentar saja karena padang pasir sudah kotor. Tapi laki-laki ini seolah-olah rumahnya tidak jauh, dekat. Dari mana para sahabat tahu?
rumahnya dekat dari penampilan yang bersih. Tidak ada debu, kemudian juga rambutnya tidak ada acak-acakan gitu ya. Dan sangat-sangat bersih sekali. Tapi masalahnya kalau memang dia orang dekat, tak ada pula yang kenal. Nah, itu pula gitu ya. Kalau memang dia orang dekat, kenapa kami tak kenal? Kalau dia orang jauh, kenapa pula tidak ada bekas salam? Ini siapa orang ini? Karena biasanya para sahabat itu, kalau ada orang baru masuk majelis Rasul, pasti akan mengenalkan diri, ataupun dikenalkan orang lain. Wahai Rasul, si fulan ini kawan saya satu kabilah ini. Ini tidak ada yang kenal, macam mana mau mengenalkan? Tiba-tiba yang lebih heran lagi, ketika dia mendekat Rasul langsung bertanya dengan bahasa yang biasa dipakai orang Badui. Apa bahasanya? Ya Muhammad. Panggilan ya Muhammad ini biasanya dilakukan orang Badui. Sebab kalau sahabat tidak mungkin menyebut ya Muhammad. Sahabat itu punya adab, punya akhlak. Dia tidak akan menyebut nama langsung, tetapi dengan nama gelarnya saja. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah, itulah sahabat. Kalau ngomong ya Muhammad, berarti Badui. Jadi herannya penampilan orang kota, tapi ketika ngomong pakai bahasa Badui, ya Muhammad katanya. Yang lebih mengherankan isi pertanyaannya, bukan isi pertanyaan Badui, karena isi pertanyaan berbobot. Ini sekolah nampaknya mahasiswa. Ya. Karena pertanyaan-pertanyaannya itu berbobot sekali, tidak pernah terbayang orang ini akan bertanya itu. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kapan kiamat? Apa tanda-tandanya? Tidak ada sahabat yang terpikir untuk bertanya soal-soal ini. Kemudian Rasulullah SAW menjawab satu persatu. Apa itu Islam dijawab, apa itu iman dijawab, apa itu ihsan dijawab, kecuali satu yang tidak bisa dijawab lagi. Apa itu? Kapan kiamat? Nah, Rasul tahu. Ketika Rasul ditanya kapan kiamat, Rasul mengatakan mal mas'ulu anha bi a'lama minas sahil. Tidaklah orang yang ditanya lebih paham daripada orang yang bertanya. Engkau seolah-olah tidak tahu jawabannya, kata Rasul. Tetapi setelah ditanya tentang tanda-tandanya, baru Rasulullah hadir menjawab. Syahidnya di sini ada orang bersih, orang tampan, orang ganteng ini datang menghadap Rasul tanpa menggunakan serban. Biasanya kan kebiasaan orang Arab itu kan pakai imam, pakai serban. Ini orang ini tak pakai serban. Dari mana kita tahu tak pakai serban? Karena dijelaskan rambutnya hitam, kemudian pakaiannya putih. Ketika disifatkan rambutnya hitam berarti tidak menggunakan serban. Sebab kalau pakai serban tidak tahu rambutnya seperti apa. Dan ini juga untuk menghilangkan kecurigaan. Sebab kalau ada orang baru kemudian pakai serban, kemudian ditutup mukanya, bisa saja dia orang jahat. Orang jahat yang menyakiti Nabi. Ya. Tapi ketika kemudian rambutnya tanpa serban, nampak kemudian rambutnya hitam dan berpakaian bersih putih, oh berarti ini orang baik-baik. Orang baik-baik memang ingin bertanya kepada Nabi SAW. Akhirnya kemudian setelah selesai pertanyaan dan jawaban, kemudian orang ini pergi. Rasul bertanya, siapa yang tahu di antara kalian orang tadi? Maka satu sahabat mengatakan, tidak ada yang tahu di antara kami Rasul. Di situ Rasul beritahu, dia adalah Jibril, datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Dari sini kita tahu bahwa tugas Jibril itu, pertama dia menurunkan wahyu. Tugas Jibril itu memang menurunkan wahyu. Cukup menurunkan wahyu? Tidak. Bukan hanya sekedar menurunkan risalah saja, tapi ada yang disebut dengan tawdihur risalah. Bukan hanya menurunkan risalah, tapi Jibril juga menjelaskan risalah. Bukan hanya menjelaskan risalah, tetapi Jibril juga muraja'atul risalah. Murajaah
Karena setiap Ramadan Jibril datang. Kemudian Rasul kadang yang baca Quran Jibril dengar, atau sebaliknya Jibril yang baca Quran Rasul dengar, gitu kan? Itu namanya murojaah. Jadi Jibril itu turun bukan hanya menyampaikan risalah, tetapi juga menjelaskan risalah yang diturunkannya, dan lebih daripada itu murojaah juga risalah yang diturunkan. Itulah Jibril alaihi salatu wassalam. Tetapi kalau dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya, dia akan membentuk laki-laki tampan. Dan biasa sahabat yang ditiru oleh Jibril itu biasanya Dihya ibn Amir al-Kalbi. Jadi ada seorang sahabat namanya Dihya ibn Amir al-Kalbi. Itu sahabat paling tampan. Satu sahabat di Mekah yang paling tampan itu namanya Dihya ibn Amir al-Kalbi. Dia kalau ke Syam berniaga, disebutkan dalam biografinya, semua gadis-gadis Syam itu melirik dia, saking gantengnya. Lah Jibril itu kalau datang kepada Rasul akan menyerupakan Dihya ibn Amir al-Kalbi sampai satu hari. Selesai perang Ahzab, perang Khandaq, kan dimenangkan kaum muslimin. Perang Khandaq. Jadi Nabi SAW karena senang bahwa perangnya dimenangkan kaum muslimin dan tentara tunggang langgang kembali ke pulang tanpa ada perang. Karena ketika itu turun azab berupa angin, anginlah yang kemudian mengusir kuda-kuda musuh, kemudian menerbangkan tenda-tenda, periuk-periuk dan semua perbekalan musuh. Jadi tanpa ada peperangan mereka pulang sendiri. Gak jadi perang, kalah gitu ya. Itulah perang Ahzab. Jadi setelah menang perang Ahzab itu, Nabi SAW langsung mandi. Ketika mandi tiba-tiba ada yang berteriak dari luar rumah dan mengatakan, ya Muhammad, para malaikat saja belum menyalurkan pedangmu. Kau ambil pedangmu, pakai lagi baju muslim. Malaikat saja belum ada yang menyalurkan satu pedang. Kenapa kau salurkan? Ambil lagi pedang, pakai lagi baju muslim. Kemudian Rasul langsung bergegas dan menemui rupanya Jibril dalam bentuk Dihya al-Kalbi. Dia sedang menunggang kuda putih. Kemudian kata Dihya yang merupakan jelmaan Jibril mengatakan, ya Muhammad, sarbulah Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Maka Rasul mengumpulkan sahabat dan mengatakan, idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyanna ahadakumul asra ila fi Bani Quraidah. Serbu Bani Quraidah, jangan ada yang sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Walaupun kenyataannya kan ada yang sholat asar di jalan, kan sudah masuk waktu, ada yang sholat asar di Bani Quraidah, dan Rasul tidak menyalahkan Bani Quraidah. Karena tujuan Rasul mengatakan jangan sholat asar di jalan itu artinya supaya kan bersegera sampai di Bani Quraidah agar Bani Quraidah tidak lari, karena mereka berkhianat. Yang ingin saya katakan adalah ketika Jibril dalam bentuk Dihya ibn Amir al-Kalbi ini memerintahkan satu perintah dari atas kudanya kepada Rasul, Aisyah radhiyallahu anha itu melihat aneh gitu ya. Oh, berani-beraninya sahabat naik di atas kuda memerintahkan Nabi. Aisyah tidak tahu kalau itu di atas kuda itu Jibril gitu ya. Karena dalam bentuk sahabat masalah Dihya al-Kalbi. Jadi heran Aisyah itu. Nah, ketika setelah percakapan itulah kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ya, kenapa orang itu maksudnya Dihya al-Kalbi yang merupakan jelmaan malaikat merintahkan sesuatu kepada siapa dia? Apakah dia Dihya? Katanya. Maka Rasul mengatakan bukan, dia bukan Dihya, tapi dia Jibril. Dia menitipkan salam kepada. Kemudian Rasul mengatakan, apakah engkau melihat dengan kedua matamu? Kata Aisyah, ya, engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayat. Karena satu-satunya wanita yang melihat Jibril dalam bentuk manusia itu hanya Aisyah. Tapi sahabat banyak laki-laki, tapi kalau perempuannya Aisyah saja. Makanya sabda Nabi menjadi sebuah kenyataan. Ketika sudah sepuh, sudah tua, Aisyah itu buta.
tidak melihat. Sehingga di masa mudanya sudah tua itu Aisyah selalu mencari-cari barang untuk disedekahkan. Dia panggil pelayannya, ambilkan barang ini, barang itu, sedekahkan barang ini, barang itu. Sampai ketika satu isi rumah habis disedekahkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada pembantunya, cari lagi. Kata pembantunya, sudah tidak ada barang wahai Amirul Mukminin. Kenapa kau lakukan? Apa yang kau sisakan di rumahmu? Kata Aisyah radhiyallahu anha membacakan satu ayat dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Ingat, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Makanya bersedekahkan semuanya karena ingin kekekalan akhirat. Makanya kemudian Aisyah radhiyallahu anha diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi rajin bersedekah. Baik, di sini Allah mengatakan, "Qul man kana aduwan li Jibril." Katakan ya Muhammad, siapapun yang memusuhi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbi. Sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam dada. Ini satu di antara cara Rasul mendapatkan wahyu. Jadi cara Rasul mendapatkan wahyu itu ada artinya langsung Jibril turun dan Quran diletakkan di dadanya. Tanpa Rasul menghafal pun sudah langsung hafal, karena langsung diletakkan di dadanya. Karena kan turunnya wahyu itu kalau kita melihat sejarah itu macam-macam. Macam-macam bagaimana turunnya wahyu. Nah, salah satunya adalah dengan datangnya Jibril kemudian meletakkan ayat itu di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biiznillah, tetapi itu semua karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqan lima baina yadayhi, di mana Al-Qur'an yang turun kepada Rasul itu datang sebagai pembenar pada umat-umat sebelumnya. Maknanya pembenar kepada Injil dan Taurat. Jadi Quran itu membenarkan mereka. Kemudian wahudan, dan Quran juga petunjuk. Dalam surah Al-Baqarah di awal-awal kan Allah mengatakan apa? Hudan lil muttaqin. Bahwa Quran itu hidayah bagi orang-orang bertakwa. Tapi dalam ayat yang lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan lin-nas. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran, dan Quran itu petunjuk bagi manusia. Di satu sisi Allah mengatakan Quran itu petunjuk kepada manusia, di sisi lain Allah mengatakan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Ini maksudnya gimana? Ya. Maka para ulama mengatakan maksudnya Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa, tapi di lain ayat petunjuk kepada manusia. Maksudnya adalah Al-Quran itu petunjuk bagi siapapun, tetapi yang akan mengambil manfaat Quran itu hanya orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala khususkan hudan lil muttaqin wa busyra lil mu'minin, dan Al-Quran juga sebagai busyra, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah tutup ayatnya, man kana aduwan lillah, siapapun yang memusuhi Allah, wa malaikati, dan malaikat-malaikat Allah, wa rusuli, dan rasul-rasul Allah, wa Jibril wa Mikail, dan memusuhi Jibril serta Mikail, ketahuilah fa innallaha aduwwun lil kafirin, maka Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Ini saya sampaikan, ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.